Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi berjumpa dengan pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Fokus pada pembelajaran pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah 3 hal. Yang pertama mengenai kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga adalah persentil. Nah, apa yang dimaksud dengan kuartil, desil, dan persentil akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Oke, yang pertama adalah kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Kuartil juga dinotasikan dengan Xi. Kuartil sendiri terbagi atas 3. Yang pertama kuartil 1. Kuartil pertama disimbolkan dengan Xi1, kuartil kedua disimbolkan dengan Xi2, dan kuartil ketiga disimbolkan dengan Xi3. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari waktu di SMP kelas 9 pada materi statistika juga. Sebagai ilustrasi, jika kita mempunyai data utuh 100%, maka kuartil membagi menjadi 4 bagian yang sama, yakni masing-masing memperoleh bagian 25%. Berikutnya, langkah untuk menentukan kuartil data tunggal. Jikalau ada data tunggal, berarti nanti juga ada data kelompok. Yang pertama adalah mengurutkan data. Berbeda dengan mencari modus ataupun rata-rata mean, untuk menentukan nilai kuartil, langkah pertama adalah data harus urut. Nah, ini maaf, ada kesalahan penulisan, harusnya belum urut. Setelah data urut, yang kedua menentukan letaknya kuartil ke I. I itu adalah urutannya, bisa diganti kuartil yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Setelah kita tahu letaknya, baru bisa menentukan nilai dari kuartil yang ditanyakan. Apakah kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Kuartil data tunggal. Semisal diberikan data nilai ujian matematika dari 11 anak sebagai berikut. Yang pertama, anak dapat nilai 3, dapat nilai 4, 6, 9, 2, dapat nilai 2, 5, 7, 6, 8, dan 8. Tentukan nilai dari kuartil 1, kuartil 2, maupun kuartil 3-nya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Simak slide berikutnya. Nah, ini. Langkah yang pertama adalah kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kalau belum urut, kalau data yang diberikan sudah urut, berarti kita bisa langsung menuju ke tahap yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, karena tadi yang diminta adalah kuartil yang pertama, maka setelah data diurutkan, kita harus menentukan letak kuartil yang pertama, yang tadi dituliskan dengan cara I dikalikan dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena dia membagi menjadi 4 bagian yang sama. I karena kuartil yang pertama, berarti kita masukkan I-nya 1. 11 ini berdasarkan banyaknya data yang diketahui, yang diberikan. Kemudian ditambah 1 terlebih dahulu, hasilnya 12, baru dikalikan dengan 1 dan dibagi dengan 4. Ketemulah hasilnya adalah 3 atau 3,0. Nah, dari sini nanti akan menunjukkan yang depan 3 itu merupakan letaknya atau data yang ketiga, urutan yang ketiga. Sedangkan komanya ini nanti menentukan berapa nanti detailnya. Nah, langkah berikutnya, langkah yang ketiga. Nah, ini maaf keliru lagi, yaitu menentukan nilai dari kuartil yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Tadi diketahui di sini adalah 3,0. 3 kita ambil. Berarti kuartil yang pertama terletak pada data yang ketiga. Nah, maka ini kita tuliskan data yang ketiga X3 ditambah dengan, nah, berarti data yang keempat dikurangi data yang ketiga dikalikan dengan ini komanya.
Kalau nanti ketemunya 3,2 berarti dikalikan dengan 0,2. Kalau ketemunya misalkan 3,8 berarti dikalikan dengan 0,8. Nah, ini tetap data yang ketiga ditambah setelah yang ketiga dikurangi data yang ketiga dikali sisanya. Nah, tinggal kita masukkan data yang ketiga berarti 3. Data yang keempat berarti 4 dikurangi 3 dikalikan dengan 0, sehingga akan kita peroleh 3 ditambah 5 kurangi 4 itu 1 kali 0 hasilnya juga 0, maka akan didapatkan 3 tambah 0 sama dengan 3, sehingga nilai dari kuartil 1 pada data yang sudah diberikan adalah 3. Berikutnya, untuk menentukan kuartil kedua dan kuartil ketiga dari data yang sama, silakan dicoba sendiri sebagai penugasan pada kesempatan kali ini. Oke, seperti itu ya. Jika ada yang ditanyakan untuk menentukan kuartil data tunggal, silakan tanya pada kolom yang ada di bawah. Kita diskusikan bersama. Next, berikutnya adalah kuartil data kelompok. Nah, data kelompok kemarin sudah kita bahas. Perbedaannya dengan data tunggal adalah kalau data kelompok biasanya pada tabel itu mempunyai interval atau selang. Langkah menentukannya pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dua kuartil data tunggal. Yang pertama tentunya tidak harus diurutkan, tapi langsung menentukan kelas dari letak kuartil. Sama seperti kemarin untuk menentukan median, kita juga diminta untuk menentukan kelas letaknya dari median. Kalau kuartil juga kuartil. Nah, bagaimana cara menentukan dari kelas kuartil? Langkahnya adalah I per 4. I ini bisa diganti 1, 2, 3. Kenapa? Karena I ini merupakan kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3, mewakili dari kelas kuartilnya masing-masing. Sigma F itu adalah jumlah seluruh frekuensinya. Jadi pada tabel nanti frekuensinya berapa saja dijumlahkan nanti sebagai sigma F. Itu untuk menentukan kelas kuartil. Sedangkan langkah yang kedua menentukan nilainya, kuartil atau besarnya, diperoleh dengan cara X ke I sama dengan TB ditambah I per 4 sigma F dikurangi FK dibagi dengan FXI dikalikan dengan P. Nah, apa saja keterangannya? XI itu adalah kuartil ke I. Kalau 1 berarti X1, kalau 2 ya X2, kalau 3 ya X3. TB itu adalah tepi bawah kelas. Mungkin sudah kita bahas bagaimana cara menentukan tepi bawah kelas. 1/4 F ini sebenarnya kelas yang diperoleh dari sini tadi, I per 4. Nah, kalau misalkan kuartil 1 ya 1/4, kuartil 2 2/4, kuartil 3 3/4 dikurangi FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum, yang dipakai nanti yang sebelumnya, bukan pada kelasnya sendiri. FXI merupakan frekuensi kelas kuartilnya, yang dipakai frekuensinya. Nanti dibedakan antara frekuensi kumulatif sama frekuensinya sendiri. Sedangkan P merupakan panjang kelas. Oke, sampai sini sudah paham? Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan diberikan tabel seperti ini. Ada data dari yang pertama 21 sampai 30 dan seterusnya sampai dengan 81 sampai 90. Frekuensinya juga ada. Tentukan nilai dari kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga pada data kelompok yang sudah diberikan. Seperti apa cara mencarinya? Perhatikan slide berikutnya. Nah, misalkan data tadi saya tulis lagi. Kemudian ini ada FK. FK itu apa? Kemarin juga ada tugas untuk menentukan FK, frekuensi kumulatif yang kurang dari. Cara menentukannya kelas yang pertama nih. Ini kelas yang pertama, frekuensi kumulatifnya juga 1 karena ini hanya 1. Sedangkan kelas yang 2, kenapa ini dapatnya 2? Karena tinggal ini dijumlahin saja sampai ke yang pertama. Kelas yang ketiga, kenapa dapat 5? Karena ini
frekuensinya 3, tambahin 1, tambahin 1 jadi 5, dan seterusnya yang jadi 15 karena dari 10 kita jumlahkan ke sampai ke atas. Seperti itu ya. Lanjut, untuk langkah yang pertama, cara menentukan kelas kuartil ke-1. Kita cari dulu kuartil yang pertama. Berarti I-nya diganti 1, maka 1/4 kali sigma F. Sigma F-nya 40 dari mana? Dari kita jumlahkan seluruh frekuensi yang ada pada kolom frekuensi, atau cukup kita lihat pada bagian bawah frekuensi kumulatif kurang dari, karena hasilnya nanti akan sama-sama 40. Dan diperoleh 1/4 dikalikan 40 sama dengan 10. Nah, kenapa kok bisa terletak di data kelas yang keempat? Kelas yang keempat yang mana? Berarti ini kelas yang pertama, ini kelas yang kedua, ini kelas yang ketiga, dan ini kelas yang kelima. Kenapa 10 ini terletak pada kelas yang keempat? Karena kelas yang pertama itu hanya sampai data yang pertama. Kelas yang kedua itu setelah data pertama sampai kedua. Kelas yang ketiga, data yang setelah dari data 2 ini sampai ke 5, hanya sampai ke 5. Sedangkan kelas yang keempat, setelah data yang kelima sampai pada data yang ke-15, yang artinya 10 itu masuk pada kelas yang keempat. Berikutnya, kita menentukan nilai dari Q1. Q1 diperoleh dari TB, tepi bawahnya Q1 ditambah 1/4 kalikan sigma F dikurangi FK dibagi dengan frekuensinya sendiri Q1 dikalikan panjang kelas. Oke, kita cari unsur-unsurnya dulu. Kenapa bisa memperoleh angka-angka seperti ini? Tepi bawah adalah tepi bawah kelasnya. Kita tahu bahwa kelasnya tadi pada kelas yang keempat dari 51 sampai 60, maka tepi bawahnya, lihat yang sebelah kiri 51, karena yang diminta tepi bawah maka kurangi dengan setengah sehingga diperoleh 50,5. 1/4 sigma F. Nah, ini tadi sudah diwakili, hasilnya adalah 10 dikurangi frekuensi kumulatif. Lihat pada kolom frekuensi kumulatif, tapi yang diambil sebelum kelas. Kalau kelasnya terletak pada kelas yang keempat, maka frekuensi kumulatif yang diambil jangan yang 15, tapi yang sebelumnya. Sampai sini paham? Berikutnya frekuensi kelasnya sendiri, lihat pada tabel kolom frekuensi, cek berapa nilai frekuensi pada kelasnya sendiri, 10 sesuai. P panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas ada dua. Yang pertama bisa kita cari pakai tepi atas dikurangi tepi bawah, atau cukup kita hitung 51 sampai 60 dan 51 nya dihitung 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60. Jumlahnya ada 10 panjangnya. Sehingga tinggal kita masukkan 50,5 ditambah 10 dikurangi 5 dibagi dengan 10 dikalikan dengan panjang kelasnya, kebetulan juga 10. Nah, 50,5 ditambah 10 kurangi 5 kali 10 50 dibagi 10 hasilnya 5, dan akan diperoleh nilai dari kuartil yang pertama adalah 55,5. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, untuk nilai dari kuartil kedua dan kuartil ketiga silahkan dicoba sebagai penugasan. Berarti sudah ada 4 nomor kuartil 1, kuartil 2 pada data tunggal, dan yang ini kuartil 2 sama kuartil 3 juga pada data kelompok. Oke, lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Jikalau kuartil membagi 4 bagian, maka desil membagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil dinotasikan dengan DI, dibaca desil ke I, dengan nilai I itu dari 1 sampai 9. Langkahnya juga sama. Yang pertama harus mengurutkan data,
menentukan letaknya dan juga menentukan nilai desil ke berapa yang diminta. Nah, untuk menentukan letaknya berbeda dengan kuartil. Kalau kuartil tadi dibagi menjadi 4, sedangkan desil dibagi menjadi 10. Next, sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut. Tentukan nilai desil ke-3 dan juga desil ke-7. Datanya belum urut, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Simak pembahasan berikutnya. Sip. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Kalau belum urut, kalau sudah berarti nggak perlu diurutkan. Nah, setelah kita urutkan, nanti diperoleh data baru seperti ini. Langkah yang kedua adalah menentukan letak dari desil kedua. Desil keberapa? Oh, desil ketiga. Kedua ya, berarti tadi dirubah menjadi desil kedua. Nah, langkahnya adalah kita harus menentukan kelasnya terlebih dahulu, karena tadi dituliskan dari I dalam kurung N ditambah 1 dibagi dengan 10, maka I nya diganti karena yang diminta desil kedua, berarti ini diganti I nya 2 depan sini. N nya 15 dari mana? Karena data yang diberikan adalah 15, sedangkan tambah 1 nanti jadi 16 dikalikan 2, 32, dan dibagi 10, ketemunya 32. Oke. Nah, kembali lagi, kalau hasilnya seperti ini, 3 itu menandakan data yang di atasnya nanti di antara 3 sama 4, karena 3,2 di antara. Jadi data yang ketiga ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, berarti di sebelah sini datanya antara 4 dan 5. Berapa nilainya? Ya, berarti kita cari nilai desil kedua. Langkahnya adalah ambil yang antara 3 sama 4, berarti yang diambil yang 3, X3 yang kecil ditambah antaranya, berarti X4 kurangi X3 dikalikan tadi sisanya ini 0,2, berarti 0,2. Misalkan sisanya 3,7, berarti dikalikan 0,7. Misalkan ini ketemunya 5,9, berarti di antara data yang ke-5 sama data yang ke-6. 5, kemudian data yang ke-6 kurangi ke-5, seperti itu seterusnya. Misalkan ketemunya 8,3, berarti data ke-8 ditambah data ke-9 dikurangi data ke-8 dikali 0,3, misalkan seperti itu. Paham ya? Lanjut, data yang ketiga kita cari setelah data diurutkan adalah 4, data yang keempat 5, data yang ketiga tadi itu juga 4, kalikan 0,2, sehingga ketemulah 4 ditambah 0,2 sama dengan 4,2. Seperti itu cara menentukan desil data tunggal. Berikutnya untuk nilai desil yang ke-7 nanti silakan dibuat penugasan juga. Oke, lanjut pada desil data kelompok. Cara menentukan desil data kelompok, langkahnya yang pertama menentukan letak desil yang diperoleh dari I per 10 dikalikan sigma F. Keterangannya sama dengan yang tadi. Sigma F itu jumlah seluruh frekuensi, I itu bisa diganti dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9. Yang kedua adalah menentukan besar desilnya. Hampir sama dengan mencari nilai kuartil. Yang membedakan hanyalah pada I per 10 nya saja. Selebihnya sama. F dari desil ke I atau kuartil ke I tadi dikalikan dengan P. Untuk keterangan di bawahnya juga sama. TB itu tepi bawah, sigma F itu jumlah seluruh frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum, dan juga F dari desil ke I yang nanti yang diminta desil ke berapa, dan P merupakan panjang kelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Diketahui tabel seperti berikut. Tentukan nilai dari desil keempat dan desil ke-7. Nah, seperti ini saya sudah menambahkan untuk kolom dari frekuensi kumulatif. Cara menentukannya sama seperti yang kemarin, tinggal kita jumlah-jumlahkan saja dan ketemu. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan dari desil keempat. Caranya adalah 4
per 10 dikalikan jumlah seluruh frekuensi. Kita jumlahkan seluruh frekuensinya, atau cukup dilihat pada frekuensi kumulatif yang paling bawah yang kurang dari 50, sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 20. Kenapa letaknya pada kelas yang ketiga? Pembahasannya seperti yang kemarin. Karena pada kelas yang ketiga ini dari data setelah 14 sampai dengan 27, yang artinya data ke-20 itu masuk pada kelas yang ketiga. Langkah yang kedua adalah menentukan nilai dari desil keempat. Desil keempat diperoleh dari ada tepi bawah ditambah dengan kelasnya sendiri dikurangi frekuensi kumulatif yang diambil sebelum, dibagi dengan frekuensinya sendiri dikalikan dengan panjang kelas. Nah, tepi bawahnya dapat 20,5. Kenapa? Karena dia terletak pada kelas yang ketiga, batas bawahnya adalah 21, maka tepi bawahnya tinggal batas bawah dikurangi 0,5, ketemulah 20,5. Letaknya pada 20 tadi, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 14, dibagi dengan frekuensinya sendiri 13, dikalikan dengan panjang kelasnya 5. Kalau susah menentukan panjang kelas, tinggal dihitung 21 sampai 25. Dan setelah kita hitung, 20 kurangi 14 itu 6, 6 kali 5 30, dibagi 13, hasil akhirnya seperti ini. Paham? Untuk desil yang ketujuh bisa dipakai buat penugasan juga. Lanjut, yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan. Lagi-lagi, datanya harus diurutkan terlebih dahulu, membagi menjadi 100 bagian yang sama. Persentil dinotasikan dengan PI yang dibaca persentil ke I, dengan nilai I bisa diganti dari 1, 2, 3 sampai dengan 99. Untuk menentukan persentil data tunggal, langkahnya sama. Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu kalau belum urut. Kalau sudah urut berarti langsung masuk langkah yang kedua, yaitu menentukan letak persentil dari ke I yang diperoleh dari I dikali N plus 1 dibagi 100. Kalau kuartil 4, desil 10, sedangkan persentil 100. Langkahnya sama. Yang ketiga adalah menentukan nilai persentil ke I. Next. Contoh persentil data tunggal, diberikan data seperti ini, datanya belum terurut. Kemudian berapakah nilai dari persentil ke 37 dan juga berapakah nilai persentil dari 72. Untuk menentukan persentil dari ke 37, langkah pertama kita urutkan data terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, kita bisa menentukan letak persentilnya dengan cara dimasukkan I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. I nya karena 37 juga 37, N nya 16 tambah 1 dibagi 100 diperoleh 6,29. Artinya dia terletak di antara data ke-6 dan juga data ke-7. Nah, berapa besar dari desil? Berapa besar dari kuartil? Berapa besar dari 37 dapat kita peroleh dari X6, data yang ke-6, karena tadi di antara data ke-6 dan data ke-7, ditambah X7 kurangi X6 dikalikan sisanya tadi 0,29, dan akan diperoleh data yang ke-6 itu adalah 5 ditambah data yang ke-7 itu 6 kurangi 5 dikalikan 0,2, sehingga ketemulah nilai dari persentil ke-37 adalah 5,29. Untuk persentil ke-72 silahkan digunakan juga sebagai penugasan. Lanjut, yang terakhir adalah persentil data kelompok. Langkahnya sama seperti mencari kuartil maupun mencari desil. Yang pertama, kita harus menentukan letaknya terlebih dahulu. Seperti ini, tinggal dibagi 100 kalikan sigma F, jumlah seluruh frekuensi. Dan untuk menentukan besar persentilnya pun juga sama, hanya diganti hanyalah bagian kelasnya. Untuk keterangannya semuanya sama.
Next, langsung contoh soal. Nah, misalkan diberikan data sebagai berikut. Tentukan nilai persentil ke-46 dan 78. Nah, seperti ini langkahnya. Langkah yang pertama menentukan kelas dari persentil ya, ini ke-46, kemudian kita peroleh 46 dibagi 100 dikali 100. Kenapa? Karena jumlah seluruh frekuensinya adalah 100 dan diperoleh hasilnya adalah 46. Sehingga letak dari persentil ke-46 itu pada kelas yang keempat. Seperti ini. Langkah yang kedua menentukan nilai dari persentil ke-46 diperoleh dari tepi bawah ditambah I per dikurangi dengan FK dibagi dengan frekuensi dari P. Nah, ini maaf salah ketik, ini harusnya 100, ini P, frekuensi dari persentil, dan diperoleh tepi bawahnya 69,5, 70 dikurangi 0,5 ditambah kelasnya tadi 46 dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari 26 dibagi dengan frekuensinya sendiri yaitu 37, karena letaknya di kelas yang ini dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 69,5 ditambah 100 dibagi 37 dan diperoleh seperti ini untuk persentil yang ke-46. Untuk yang persentil 78 nanti digunakan sebagai penugasan. Oke, saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini adalah mencari kuartil, desil, dan juga persentil. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jikalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.